Talibin fi bayani muhimmatiddin. Saya akan baca sekilas sedikit tentang siapa Habib Zain bin Ibrahim bin Sumait ini atau bin Sumait ini. Bismillahirrahmanirrahim. Ila an qala al-muallif rahimahullahu ta'ala wa nafa'na bihi wa bi ulumi fid darain amin. Qala huwa as-sayyid, beliau adalah as-sayyid al-allama al-faqih al-abid al-habib Zain ibn Ibrahim ibn Sumait al-Husaini al-Alawi al-Hadrami. Beliau adalah as-sayyid al-allama al-faqih. Al-faqih itu ahli fikih. Beliau ahli fikih memang. Ada muridnya Hasan Al-Kab, Al-Habib Hasan Al-Kab. Beliau kalau dalam pengajian Habib Zain bin Ibrahim suka bikin catatan-catatan, kumpulkan catatan-catatan, akhirnya menjadi sebuah buku, namanya kitab At-Taqriratus Sadidah. Itu sebuah buku fikih, At-Taqriratus Sadidah, dibagi beberapa fan ilmu, karena fikih ini kan memang ada fikih ibadah, fikih muamalah, fikih munakahah, fikih jinayat. Yaitu ada 4 fan ilmu fikih yang masyhur. Fikih ibadah, wudu, sholat, puasa, haji dan lain sebagainya. Fikih ibadah yang menyangkut peribadatan kita. Dalam kitab Safinah itu hanya dibahas fikih ibadah. Tapi dalam kitab Fathul Qarib itu 4-4-nya ada. Kitabnya tipis, kitabnya kecil, tapi semua pan ilmu ada di sana. Fikih ibadahnya ada, fikih muamalahnya tentang buyu, tentang ijarah, tentang pinjam meminjam, kemudian jual beli, sewa menyewa dan lain sebagainya ada dalam bab muamalah. Itu lengkap dalam ajaran Islam. Kemudian yang ketiga fikih munakahah, tentang khitbah, tentang nikah, tentang tolak macam-macam. Ada bain, ada roji dan lain sebagainya. Itu semua dibahas dalam bab munakahah. Kemudian yang terakhir adalah bab jinayat, hukum pidana dan perdata. Itu semua dibahas. Bagaimana kalau ada orang membunuh sengaja, membunuh seperti sengaja, dan membunuh tidak sengaja. Bagaimana hukuman qisasnya? Itu semua dibahas dalam bab jinayat. Jadi memang Islam itu lengkap sudah, Masya Allah, luar biasa. Jadi beruntung kita masih dikenalkan dengan ilmu-ilmu agama seperti itu. Jadi fikih, beliau adalah faqih, ulama fikih hebat. Al-abid, beliau adalah ahli ibadah. Al-habib, beliau adalah Habib Zain bin Ibrahim bin Sumait Al-Husaini Al-Alawi Al-Hadrami. Beliau berasal dari turunan Hadramaut. Itu kalau dari Hadramaut, Al-Hadrami. Kalau dari Cikarang, Cikarangi. Bekasi, Al-Bakasi. Bogor, Al-Bogori. Jakarta, Al-Batawi. Bukan Al-Jakartai. Al-Batawi, Jakarta itu ya, bukan Al-Jakartai. Ya, ibu-ibu mah belum ya, Al-Batawi itu semua namanya gelar untuk ditujukan kepada tempat mana asalnya. Kalau Asy-Syafi'i berarti madhab dia adalah madhab Syafi'i. Mauliduhu di Jakarta, namun beliau lahirnya di Jakarta. Lahirnya di Jakarta. Di sini disebutkan Mauliduhu di Jakarta, itu Jawa. Jawa itu artinya Indonesia. Jawa, Indonesia. Tahun berapa? Beliau lahir tahun 1361 Hijriyah. Berarti kalau sekarang 1444 dikurangi saja. Itu umur beliau sekarang. Masih ada di Madinah. Ya.
ada rubatnya, rubat Al-Jufri di Madinah itu. Tapi karena memang pemerintahan Saudi Arabia rada-rada kurang klop dengan ajaran-ajaran yang disampaikan, sehingga sekarang ditutup, jadi nggak seperti dulu. Dulu ada ma'hadnya di sini, ya, di Haroh Al-Jufri itu. Ya, di perkampungan Al-Jufri ada sebuah tempat pengajian, santri-santri Indonesia banyak yang belajar di sana. Al-Habib Zain bin Ibrahim bin Sumaid. Jadi beliau ini dididik keluarga yang soleh, ayah ibu yang soleh dan solehah. Orang tuanya dari kecil membawa beliau dikenalkan kepada seorang ulama besar, Al-Habib Al-Allama Al-Arif Billah Alawi bin Muhammad Al-Haddad radhiyallahu an, sahib Bogor, ya, yang punya wilayah Bogor, yaitu Al-Habib Al-Arif Billah Alawi bin Muhammad Al-Haddad. Wa huwa awwalu syuyukh al-muallif lit-tabarruk. Itulah guru pertama untuk mendapatkan tabarruk, karena memang saat itu Habib Zain masih kecil. Orang tua yang baik itu begitu, kenalkan tuh anak-anak dengan kiai-kiai, kenalkan tuh anak dengan guru-guru. Yuk kita contoh. Mama Abdullah bin Nuh itu ngajak murid-muridnya, kenalkan sama kiai-kiai. Contoh guru kita, Kiai almarhum Kiai Haji Muhammad Husni Tamrin, itu murid Mama Abdullah bin Nuh. Itu dulu dikenalkan, disebut ustadz itu sama mama. Kenalkan ke mama apa namanya yang di Cianjur, ya. Ada Cianjur yang waliullah itu, Gentur, ya. Dikenalkan, iya Ustadz Tamrin. Padahal waktu itu belum jadi ustadz, tapi dikenalkan kepada semua kiai-kiai, Ustadz Tamrin doakan. Jadi tabarruk itu penting, mencari berkah itu penting. Datang ke kiai, doain kiai, ini anak saya, usap kepalanya didoain. Kalau bisa mau udah ditahnik pun sama kiai yang soleh, bawa kurma, tolong ditahnik anak saya yang lahir ini. Tahnik, dikunyah itu kurma, didoain sama kiai, dimasukin ke mulut bayi, itu namanya tahnik. Itu diajarkan Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Nah, anak-anak sekarang jarang yang mendapatkan itu. Anak-anak sekarang jarang yang mendapatkan itu. Kenapa? Ada perasaan, apaan sih dari mulut orang lain? Dia nggak paham arti tabarruk. Dulu kalau habis kiai kita minum, masih ada itu santrinya rebutan. Karena apa? Ingin berkah dari air itu. Nah, anak-anak sekarang mana ada? Apaan nih, corona? Kita lebih yakin kepada hadis Nabi daripada corona. Kata Nabi, su'rul mu'min barakah. Bekas minum orang mukmin di situ ada keberkahan. Kita malah lebih yakin hadis Nabi. Buktinya apa? Satu gelas Nabi dengan sahabat minum dari ujung ke ujung, diminum semuanya. Minum susu itu, minum. Itu sampai ujung itu air susu nggak habis. Padahal cuma segelas. Itu hebatnya Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Luar biasa, masya Allah. Jadi tabarruk itu ada dimanapun kita mencari keberkahan. Baik kiai itu masih ada ataupun sama kiai-kiai yang sudah tidak ada, kita minta kepada Allah dengan keberkahan yang Allah berikan kepada kiai-kiai tadi. Makanya kita ziarah kemanapun. Jangan dianggap ziarah dolalah, bid'ah. Apaan sih? Kita bukan minta ke kuburan kok. Kita nggak pernah minta ke kubur, kecuali kalau saya minta minta dikabulkan doa saya, minta ke kubur. Nah itu yang nggak boleh, musyrik. Mintanya sama Allah. Allahumma ya Allah bibarkati wa bikaramati waliyin min awliyaika ya Allah. Berikan keberkahan seperti engkau berikan keberkahan kepadanya. Berikan ilmu seperti engkau berikan ilmu kepadanya.
Berikan harta kekayaan seperti kau berikan harta kekayaan kepadanya. Gitu aja doanya. Ingin sama dengan yang di dalam kubur ini, ingin solehnya sama, baiknya sama, ibadahnya sama, minta sama Allah. Jadi keberkahan itu ada. Makanya ini Al-Habib Zain bin Ibrahim dari kecil sudah dibawa-bawa kepada guru-gurunya. Ulama-ulama besar dikenalkan. Tujuannya apa? Untuk tabarruk. Awal mulai balik, beliau berangkat ke Hadramaut dari Jakarta, Indonesia. Berangkat belajar ke Hadramaut, tinggal di sebuah kota namanya kota Tarim. Beliau mencari ilmu, menimba ilmu dari bermacam-macam tempat, dari beberapa orang ulama yang ada di Yaman, Hadramaut. Di antaranya adalah Al-Arif Billah Alawi bin Abdullah bin Adrus bin Shihabuddin, itu gurunya. Al-Habib Ja'far bin Ahmad Al-Idrus, Al-Habib Al-Allama Ad-Da'i ilallah Muhammad bin Salim bin Hafidh, ayah daripada Habib Umar bin Salim bin Hafidh. Jadi Al-Habib Umar dengan Al-Habib Zain bin Ibrahim bin Semit ini punya kedekatan khusus. Jadi sama sekali tidak ada perbedaan apapun. Sama sekali tidak ada perbedaan apapun. Jangan kita mau diadu domba oleh siapapun. Termasuk dengan Al-Habib Rizik bin Husain Shihab. Al-Habib Umar begitu mahabbah kepada Habib Rizik, Al-Habib Zain mahabbah kepada Habib Rizik, Habib Rizik mahabbah kepada Habib Zain, Habib Zain mahabbah kepada Habib Umar bin Hafidh. Jadi kita jangan mau diadu domba oleh siapapun. Tidak ada apa-apa di antara mereka. Jangan mau diadu domba oleh siapapun. Mereka orang-orang alim semua, orang-orang mengerti semuanya. Hanya beda thariqah saja, hanya beda majhad dalam metodologi berdakwah. Mungkin Habib Umar dakwahnya dengan lemah lembut, Habib Rizik dengan tegas dan keras. Itu sudah ada contohnya, Nabi Harun dengan Nabi Musa. Bagaimana Nabi Harun begitu lemah lembutnya dalam berdakwah, dan bagaimana tegas dan kerasnya Nabi Musa dalam berdakwah. Tapi ketika berdua berjalan bersama-sama, mendapatkan kemenangan dalam perjuangan. Setelah 80 tahun mereka berdua berjuang menjalankan syiar-syiar Allah, dan akhirnya mendapatkan kemenangan di satu momen yang sudah lagi tidak ada yang bisa menyelamatkan kecuali Allah yang bisa menyelamatkan. Saat Nabi Musa berada di tepi sungai, di tepi laut, yang saat itu tidak ada yang mampu menyelamatkan siapapun, tapi di situ Allah memberikan keselamatan. Allah suruh idrib bi'asakal bahar, pukulkan saja tongkatmu ke laut wahai Musa. Akhirnya lautan tadi kullu firqin qattaudil azim, masing-masing sisi laut tadi qattaudil azim, bagaikan gunung menjulang tinggi. Kita pelajari dalam ilmu fisika ada hukum Archimedes. Ketika air ada beban kiri kanan akan naik, jadilah hukum Archimedes. Nabi Musa melemparkan tongkat, kemudian kiri kanannya naik, kosong di tengahnya. Nabi Musa dan pengikutnya jalan. Udah sampai ujung, Fir'aun, ayo buruan, ayo buruan. Ditungguin sama Fir'aun di tengah-tengah. Harus begitu, memang takdirnya. Setelah kumpul semua di tengah-tengah, tiba-tiba lama-lama kan air turun. Turun semua, terendam mereka semuanya, mati, tidak ada yang selamat satupun. Tapi Allah janji akan tetap abadi. Janji Allah terbukti. Fir'aun masih ada mumiknya. Karena memang itu janji Allah sebagai pelajaran buat umat-umat setelah kalian. Jadi memang janji Allah selalu terbukti, tidak pernah Allah menyalahi janji-janjinya. Hadirin jamaah rahimakumullah, nih tentang Al-Habib Zain bin Ibrahim bin Semit dengan guru-gurunya. Kemudian beliau juga belajar dengan Al-Habib Al-Allamah Al-Adib Umar bin Alawi Al-Kab, Syekh Al-Allamah Al-Muhaqqiqah Mahfud bin Salim Az-Zubaydi, Syekh Al-Faqih Al-Fahama Salim Said
Bukair, Bagisan, wa ghairuhum min ulama Hadramaut wal Yaman. Nah ini semuanya kalau kita ngaji harus banyak guru biar banyak ilmu. Ilmu ini dapat semuanya. Jangan cukup satu guru, harus banyak guru. Makanya alhamdulillah di Bekasi Cikarang banyak majlis-majlis taklim. Di mana ada kesempatan kita datang, datanglah di majlis-majlis itu. Hadiri pengajiannya. Insya Allah berkah hidup kita. Amin. Sini ada Ustadz Saiful. Kemudian di sana lagi ada Ustadz siapa lagi namanya, Ustadz Ghazali, Mukhtar Ghazali, ada Ustadz Wahiri, ada Ustadz Imanuddin, siapa namanya? Fatur Rahman ya, yang dari Bekasi, cucu daripada Kiai Nur Ali. Banyak pengajian hadiri. Jadi pengajian itu nggak pernah sepi. Ayo kembangkan. Seperti dulu lagi, Bekasi Cikarang itu terkenal majlis taklimnya, pesantrennya luar biasa. Pesantren Al-Barakahnya, pesantren-pesantren lainnya banyak di Bekasi. Ayo bangkitkan kembali, hidupkan kembali. Jangan sampai surut, jangan sampai hilang agama di Bekasi ini. Pengajian hilang di Bekasi ini. Ayo hadirkan calon-calon kiai, calon-calon ustadz yang ada di Bekasi ini. Caranya bagaimana? Titipkan anak-anaknya di pesantren. Pengen anak jadi kiai? Pengen. Pesantren? Enggak. Susah itu. Titipkan di pesantren, titipkan di pondok-pondok, sekolahkan sekolah agama. Insya Allah akan jadi penerus-penerus pelanjut perjuangan kanjeng Nabi kita Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Sedikit sekilas tentang Al Habib Zain bin Ibrahim bin Smith. Wallahu a'lam. Kita lanjutkan, langsung masuk khutbatul kitab. Bismillahirrahmanirrahim. Ya wallahu alam, sudah jam 6:25. Ya paling kalau ada pertanyaan cuma satu kayaknya ini. Mangga silakan. Kayaknya belum ada pertanyaan, so materinya belum ini ya. Mangga Ustaz Edi. Sekali lagi sebelumnya, kalau ada pertanyaan, insya Allah kalau bisa saya jawab. Sekali lagi saya tegaskan, kalau bisa saya jawab, kalau bisa saya tidak akan jawab. Saya katakan saya tidak tahu, tapi insya Allah bulan depan akan saya jawab. Artinya nggak mau saya jawab yang salah. Oke, itu penting buat saya. Jangankan saya, sekelas Sayyidina Ali aja begitu. Kalau aku tidak tahu, aku katakan la arif. Aku katakan tidak tahu. Kenapa harus malu? Ya tuh kalau gitu mah nggak usah jadi ustadz. Sayyidina Ali aja yang babul ilmi bilang kalau aku nggak tahu katakan aku tidak tahu. Jangan sok tahu, begitu aja. Ya, jadi nitip. Kalau ada yang belum dijawab, saya tidak akan jawab sekarang. Kalau memang saya tidak bisa, harus lihat lagi rujukan-rujukan kitabnya, biar tidak saya salah jawab. Baik, enggak, Ustaz Edi. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah, amma ba'du. Yang pertama-tama saya mohon maaf pada Pak Kiai. Saya ingin bertanya tentang mazhab. Karena di Indonesia ini mempunyai di seluruh dunia ini kita berpedoman pada mazhab. Satu mazhab Imam Syafi'i, Imam Hanafi, dan Imam Maliki. Yang jadi pertanyaan saya Pak Kiai, banyak sekali para jamaah haji khususnya, kalau dibandingkan jamaah haji dengan umroh itu lebih banyak jamaah hajinya, karena situasi di Makkah itu sangat darurat. Karena kalau kita tidak berpindah kepada, kita di Indonesia ini semua rata-rata pada umumnya bermadhab Imam Syafi'i. Dalam keadaan darurat kita pergi haji sana, kita diniatkan untuk berpindah kepada madhab, contohnya madhab Hanafi. Nah, yang menjadi pertanyaan saya Pak Kiai, antara madhab Imam Syafi'i dan Imam Maliki itu sangat berbeda. Tentunya dalam pelaksanaan berwudunya atau ibadah-ibadah lainnya kita kerjakan, agar ibadah kita dalam melaksanakan ibadah haji untuk sampai kepada titik afdol atau sempurna, bagaimana pakai caranya? Karena sudah otomatis antara mazhab Syafi'i
dan yang kita beralih sementara kepada mazhab Hanafi agar kita sempurna dalam melaksanakan ibadah hari itu, Pak Kiai. Cuma itu pertanyaannya. Jadi pada kesimpulan pertanyaan saya, di dalam beralih dalam mazhab dalam keadaan darurat, bagaimana Pak Kiai agar kita sempurna dalam pemindahan sementara darurat dari mazhab Imam Syafi'i kepada Hanafi? Terima kasih Pak Kiai. Billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Baik. Oke, baik, saya akan coba menjawab terkait madhab. Madhab itu adalah syariat yang dijadikan sebagai rujukan dalam ibadah. Jadi syariat yang dijadikan sebagai rujukan dalam ibadah itu namanya madhab. Nah, kita mayoritas di Indonesia memang madhab al-Imam Asy-Syafi'i. Jadi kita hanya mengenal al-madhahib al-arba'ah. Madhab al-Imam Asy-Syafi'i, Imam Malik, Imam Ahmad bin Hanbal, dan Imam Abu Hanifah. 4 madhab yang masyhur ya, yang kita kenal. Tetapi dalam prinsip pelaksanaannya kita harus betul-betul konsisten dengan madhab yang kita punya. Saya langsung saja, ketika kondisi di Mekah, ya tentunya di sini bahkan sebelum ke Mekah pun di kita juga ada yang mengikuti madhab yang lain, ada yang pakai kunut dan tidak pakai kunut, ada yang baca Bismillahirrahmanirrahim saat Fatihah dan ada yang tidak. Nah, dalam madhab Syafi'i terkait masalah kita berjamaah dengan imam yang tidak membaca Bismillah dan meyakini Bismillah bukan bagian dari suratul Fatihah, dan memang itu ada madhabnya. Dalam madhab Syafi'i yang masyhur itu, kalau kita berjamaah dengan imam yang tidak baca Bismillah maka sholat kita tidak sah. Satu. Tetapi dalam madhab Syafi'iyah ada satu pendapat, kalau seandainya kita sudah meyakini bahwa kita baca Bismillahnya, kita baca Fatihahnya dengan Bismillah, yakin, sholat kita tetap dianggap sah. Oke. Ketika di Mekah, kalau saya rasa contoh yang paling menonjol sekali adalah masalah batal wudhu. Karena memang masalah batal wudhu ini ada perbedaan persepsi di kalangan para ulama. Jadi kenapa bisa terjadi perbedaan pendapat? Banyak sebab. Di antaranya ada 8 sebab. Jadi asbabul khilaf itu ada 8 di antaranya. Kenapa bisa terjadi perbedaan? Yang pertama di antaranya ikhtilaful qiraat. Karena perbedaan bacaan Al-Quran itu akan menimbulkan hukum yang berbeda. Satu contoh, di dalam Al-Quran disebutkan, idza qumtum ilas shalah faghsilu wujuhakum wa aydiyakum ilal marafiq wamsahu bi ru'usikum wa arjulakum ilal ka'bain. Itu yang masyhur di kalangan kita. Tapi ada qiraat lain yang membacanya bukan arjulakum, faghsilu wujuhakum wa aydiyakum ilal marafiqi wamsahu bi ru'usikum wa arjulikum. Nah, masing-masing ulama yang membaca itu berbeda paham memahaminya. Kalau wa arjulakum itu karena biru usikum, bi-nya itu adalah ziyadah, artinya huruf tambahan, bukan harfu jarrin. Jadi liziyadah, tambahan saja, yang dimakna biru usikum itu sebagian daripada rambut kepala ini. Tidak semua kepala, sebagian kepala. Jadi
memaknai daripada baknya di sini bukan harfu jar, sehingga ujungnya wa arjulakum maktubnya kepada kalimat faksilu wujuhakum wa aydiyakum, faksilu arjulakum. Nah, kalau pendapat yang baca arjulikum karena menganggap baknya adalah harfu jarrin lil mujawarah, karena berdekatan antara biruusikum wa arjulikum, maknanya jadi berbeda. Kalau faksilu wujuhakum wa aydiyakum ilal marafiqi wamsahu biruusikum wa arjulakum, nah maknanya adalah membasuh kaki dari mulai mata kaki sampai ke bawah, itu membasuh. Tapi ketika diartikan wamsahu biruusikum wa arjulikum, usaplah sebagian kepalamu dan usap juga sebagian kakimu, yaitu bagian atasnya saja. Jadi ketika di Mekah ada orang wudu diusap atasnya saja, jangan dikritik sama kita, karena itu mazhabnya berbeda dengan kita. Makanya man kathura ilmu kathura inkaru. Siapa yang banyak ilmu maka akan sedikit untuk mengingkari orang lain. Nah, jadi terkait masalah batal wudu sekarang, dalam mazhab Syafi'i, persentuhan kulit laki-laki perempuan tanpa penghalang dan dia adalah bukan mahram, dua-duanya sudah dewasa, maka batal. Sekali lagi, bersentuhan kulit langsung antara laki-laki dan perempuan yang bukan mahram dan dua-duanya sudah dewasa, maka batal wudunya dalam mazhab Imam Syafi'i. Kenapa? Karena mengartikan lamastumnya beda persepsi. Jadi berarti multi tafsir. Itu yang menyebabkan ketika perbedaan hukum. Kalau Imam Syafi'i mengartikan aula mastumun nisa, lamastum artinya menyentuh. Itu lamastum, menyentuh. Tetapi kalau mazhab Imam Malik mengartikan ejamaktum, artinya jima. Kalau jima baru batal, kalau bersentuhan tidak batal. Tapi ada syaratnya, syaratnya tidak boleh ada syahwat. Itu. Jadi sebetulnya kalau mau kita ke Mekah nggak usah pindah mazhab, nggak ada masalah. Tapi banyak pas lagi tawaf kesentuh, Ustaz, saya sentuhan nih sama perempuan orang asing, siapa nggak tahu. Ustaznya bilang, udah pindah mazhab aja. Nggak seenak itu. Wudunya wudu Imam Syafi'i. Lah kenapa batalnya mazhab yang lain? Itu namanya talfik. Hukumnya haram. Nggak boleh dalam agama. Mencari yang gampang-gampang saja. Giliran zakat yang gampang pindah ke mazhab Imam Hanafi. Giliran yang ini gampang pindah ke Imam Syafi'i. Nggak boleh begitu. Nggak boleh. Tapi harus tahu hukum-hukumnya semua. Jadi jangan istilahnya tuturut munding, taklid buta. Nah jadi kalau kita ke Mekah bersentuhan kulit, di dalam mazhab Syafi'i ada keringanan-keringanan hukum. Tidak perlu pindah mazhab. Apa? Kalau yang menyentuh itu batal, yang disentuh tidak batal. Kan kita nggak pernah sengajain kali di Mekah nyentuhin orang. Nggak ada kerjaan amat toh. Colek. Itu ya. Nah jadi nggak usah pindah mazhab ke mazhab yang lain, nggak perlu. Mazhab Syafi'i sudah cukup. Ada lagi pendapat dalam Syafi'iyah mengatakan kalau sengaja batal, tidak sengaja tidak batal. Jadi kalau tadi yang pertama yang nyentuh sengaja ataupun tidak batal, berikutnya yang nyentuh kalau tidak sengaja tidak batal. Udah, berarti nggak usah perlu madhab yang lain. Kalau memang mau madhab, ya wudunya juga harus ikutin madhab Imam Malik. Kalau madhab Syafi'i, wudu itu sunat digosok-gosok. Tapi madhab itu yang lain yang berbeda dengan kita, itu wajib digosok-gosok.
beda statusnya. Nah jadi nggak perlu pindah madhab. Kalau menurut hemat saya nggak perlu pindah madhab. Kenapa? Memang ada lagi di pesawat sholat, udah tuh ada itu kursi. Dalam madhab Syafi'i itu tidak sah tayamumnya, tetapi sholatnya tetap sah. Sholat tetap sah, tapi tayamumnya tidak sah. Berarti status dia faqidut tahurain, orang yang tidak memiliki dua alat suci. Air nggak ada, tanah pun tidak ada. Tapi sebetulnya nggak ada masalah, di pesawat ada air, cuma malas keluarnya doang, gitu aja. Itu intinya bukan masalah tidak ada, tapi malas untuk wudhu, gitu aja. Ya kalau ada air sebetulnya nggak ada harus tayamum. Kalau air ada, kenapa harus tayamum? Gitu. Kan syaratnya tayamum satu, tidak ada air. Syaratnya tayamum satu, tidak ada air. Ada air, tapi dibutuhkan oleh hewan-hewan yang terhormat, makhluk hidup yang terhormat. Yang ketiga, ada air, cuma jauh, susah untuk ditempuhnya. Udah nyari, tapi ada binatang buas di sana, harus nyari dulu. Jadi memang ada semuanya dalam fikih. Jadi sekali lagi saya tegaskan bahwa madhab Syafi'i mayoritas, dan madhab Syafi'i ini termasuk madhab yang paling fleksibel, madhab yang paling enteng, dan madhab yang paling ringan. Itulah perbedaan-perbedaan pendapat seperti ini tidak pernah bisa kita hindari. Kenapa? Karena itu tadi ada ikhtilaful qiraat, ada beda pemahaman, beda mengartikan. Kalau ada kalimat yang sifatnya mono tafsir, itu sepakat semua ulama. Ada yang multi tafsir, berarti masih boleh berbeda di kalangan umat Islam. Ya, terkait masalah madhab, kita harus punya prinsip. Madhab kita adalah madhab Imam Syafi'i. Pegang itu. Di Syafi'iyah saja masih banyak yang belum kita jalankan kok. Jujur, dalam madhab Syafi'i, kalau kita jual beli itu harus ada ijab kabul. Selama ini pernahkah ijab kabul di pasar? Bukan pernah. Tak. Saya terima cabai jablainya, saya serahkan uangnya. Oh, ijab kabul. Kurang di restoran makan dulu habis, udah habis baru justru yang pakai orang kafir. Lihat Dunkin Donat, KFC, nggak akan bisa makan dulu sebelum kita bayar. Betul? Bayar dulu kan? Bayar baru kita bawa, kita makan. Di warteg makan udah habis, duduknya lama, orang lain nunggu di luar mau makan warteg, zolim namanya kita. Ayo, itu ayah kabeh di madhab Syafi'iyah, tapi can diamalkan kabeh. Ya itu saja, mudah-mudahan bisa dimengerti. Sekali lagi, pegang madhab kita Syafi'i. Di Mekah nggak usah lah, harus pindah-pindah madhab sekemampuan kita, nggak usah. Masih ada dalam Syafi'iyah yang ringan-ringan dalam madhab kita. Ya, tapi Ustaz itu suami istri katanya batal. Ya batal suami istri. Istri itu bukan mahram. Sampai kapanpun istri tidak akan pernah menjadi qorobah orang lain. Istri mah warisan dapat karena pernikahan. Ketika tidak ada ikatan pernikahan, sudah tidak dapat waris, karena memang orang lain. Dan ada bekasnya, bekas istri, bekas suami. Sekali lagi, kenapa bisa batal dengan ibu nggak batal? Nah itu nanti dalam kajian madhinatus syahwah. Kalau suami istri ada syahwat, tapi kalau dengan ibu, manusia normal, insya Allah tidak akan ada syahwat ketika cium tangan bersentuhan dengan ibu. Jadi ada madhinatus syahwat, ada dugaan dorongan syahwat. Kenapa dibatalkan antara suami istri? Pan ada magnetnya, suami istri kesentuh dikit, ser, lanjut. Itu yang jadi masalah. Kenapa bisa dibatalkan? Itu saja, mudah-mudahan manfaat. Kita tutup dengan doa Al-Fatihah. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas siratal mustaqim.
صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين اللهم صل وسلم على سيدنا محمد وآله وصحبه أجمعين اللهم انفعنا بما علمتنا وعلمنا ما ينفعنا وارزقنا علما وفهما اللهم ارزقنا فهم النبيين وحفظ المرسلين والهام الملائكة المقربين برحمتك يا أرحم الراحمين والحمد لله رب العالمين منكم والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. Waalaikumsalam warahmatullahi